ya. eh, tapi ternyata itu semua tuh sudah Allah Allah takdirkan gitu. Jangankan pertemuan kita pada malam hari ini, sehelai daun yang gugur saja sudah Allah tuliskan gitu, sudah Allah takdirkan helai demi helainya. Apalagi hal-hal yang lebih kompleks dari itu gitu, seperti silaturahmi kita pada malam hari ini. Ya, saya yakin di sini teman-teman semua punya banyak kegiatan ya. Ada yang kuliah mungkin, ada yang bekerja, ada yang sekolah. Masya Allah saya beberapa kali mengisi ngobrol-ngobrol kayak gini gitu ya, terus nanya-nanya ke teman-teman semua. Banyak yang lagi sekolah juga ternyata gitu, dan itu wah keren banget gitu anak-anak SMA, SMA, SMP gitu ya di tengah kabar yang sering kita dengar sekarang. Tapi ada yang juga meramaikan majelis ilmu seperti malam hari ini, kayak gitu. Gitu ya teman-teman semua. Nah, sebelum saya mulai nih, saya pengen tanya-tanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman asalnya dari mana? Kalau boleh saya tahu, boleh dong tulis di kolom komentar. Tadi saya dengar beberapa ya, ada apa namanya yang dari Bandung, ya ada dari Tangsel tadi ya. Kemudian ada yang dari daerah-daerah yang lain. Nah, saya mau tanya, mau tahu juga nih yang lain dari mana. Sambil saya buka PPT-nya ya. Kelihatan PPT saya ya? Hmm. Oke, terlihat PP. Oh, Pontianak. Ada yang dari Tangsel, Kak Agustina Alfianti. Oh, Masya Allah. Dari Kebumen, Kak Aziza. Dari Bogor, Kak Rashid ya. Eh, mungkin kebetulan malam ini the only one Ikhwan ya di sini. Nggak apa-apa, it's okay ya. Ada yang dari Cirebon. Wah, saya juga dari Cirebon, ayahnya. Ibu dari Jawa, tapi tinggal di Jakarta dan sekarang domisili di Bandung. Ah, bingung tuh. Nah, kalau ada yang nanya, Teh Tifa asli mana? Wah, itu saya bingung banget jawabnya gimana. Gimana jawab pertanyaan itu ya? Tapi kurang, biasanya sih saya jawab dari Jakarta gitu, biar nggak sulit ya. Yang dari Pontianak, Tangsel, Balikpapan, Papua, Jayapura, oh, Masya Allah, jauh sekali. Tapi alhamdulillah ya, diberikan kita sama-sama diberikan sama Allah kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol gitu ya pada malam hari ini. Oke, teman-teman semua, saya pengen bahas sesuatu yang kemarin booming nih. Insya Allah. Siapa yang nonton film sore? Siapa yang sudah nonton film sore? Boleh dong chat di kolom komentar siapa aja nih yang sudah nonton. Ya, ini sebenarnya film lama ya. Saya tuh, oh belum. Oke. Saya tuh dulu pertama kali nonton film ini kayak tahun lalu deh, web seriesnya, tapi ya di apa namanya di YouTube. Sebenarnya dia iklan ya. Aku nonton versi, ya sama. Saya juga nonton versi yang 2017-nya Teh Sri ya. Saya nonton versi yang 2017-nya dan yang kemarin juga. Tapi teman-teman kurang lebih tahu lah ya, berkisah tentang ada seorang, karena ini sponsornya ada Tropicana Slim yang mereka mengeluarkan produk apa gula bebas, apa ya, gula sorry, gula yang bukan gula biasa gitu, jadi tidak membahayakan pasien diabetes kayak gitu kan. Nah itu em, apa namanya teman-teman semua, jadi di film itu ada seorang suami istri gitu ya, yang mana istrinya itu balik ke masa lalu untuk ngasih tahu, untuk ketemu sama suaminya, dan memberitahu dia pola hidup sehat karena nantinya mereka akan menikah, mereka akan punya anak, dan apa ternyata nanti di masa depan suaminya akan punya banyak penyakit-penyakit yang membuat dia hidupnya gak lama gitu, dan akhirnya ya kebersamaan dia dan keluarganya jadi berkurang gitu kan, kebahagiaannya kan, inti filmnya seperti itu. Nah, ini film kemarin boom lagi ya, diperankan sama Sheila Dara gitu kan. Dan tapi kalau pemeran laki-lakinya tetap sama ya. Nah tapi yang saya garis bawahi gitu dari setelah nonton film ini adalah, em, ini kan agak-agak fiksi-fiksi gimana gitu ya filmnya.
Tapi sebenarnya gitu ya, kita semua ini sudah kedatangan sore dari masa depan gitu. Bahkan sore yang datang kepada kita itu adalah dia yang memberitahu kita tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan gitu. Siapa sore itu? Ya, nah kalau nah ini dia ya. Sorenya kita itu adalah Al-Quran. Ya, kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada pesan dari masa lalu, ya teman-teman semua. Ada pesan untuk kita di masa kini, dan ada pesan untuk pertanyaan-pertanyaan kita di masa depan. Itu ya, Al-Quran itu seperti itu. Kenapa tentang masa lalu? Oh, karena apa kalau sejarah itu ya dan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kan banyak banget ya kisah di dalam Al-Quran. Diibaratkan kalau di Ibnu Katsir itu ada Al-Quran itu kan totally ada 6.236 ayat ya. Tapi 6 ribuan ayatnya itu bercerita tentang kisah-kisah. 600-an ayatnya bercerita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam. 60-an ayatnya itu tentang apa namanya syariah muamalah gitu ya, dan 6 ayatnya itu tentang hudud atau hukum pembalasan gitu ya, kayak kisos dan lain-lain. Sebenarnya nggak exactly kayak begitu, tapi itu menggambarkan gitu bahwa memang sebagian besar isi Al-Quran itu adalah kisah gitu. Kenapa? Karena dia itu Quran itu tibyanan likulli syai. Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Quran itu adalah pelajaran gitu bagi problem-problem atau sorry, Quran itu adalah jawaban gitu bagi problem-problem yang kita hadapi di masa sekarang gitu. Dan ternyata apa yang kita semua gitu yang kita alami di masa sekarang ini pernah terjadi di masa lalu. Ya, nah makanya sekarang tinggal giliran kita gini. Kita mau buka pesan di masa sore itu, di masa sore, pesan kita dari sorenya kita atau tidak gitu kan. Apakah kita mau memperdulikan pesan-pesan dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita ini atau tidak, kayak gitu kan. Bayangin gimana kejadiannya ketika si suami sore ini tidak mendengarkan sorenya, gitu. Ya, pasti dia akan tetap memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya, minum alkohol, makan makanan yang gak sehat, nggak olahraga gitu kan ya. Tapi apa at that point di apa di filmnya, alhamdulillah gitu kan si suaminya mau gitu ya mendengarkan. Nah, sehingga dia bisa berubah gitu di masa depan. Nah, sekarang kita nih giliran kita. Apakah kita mau mendengarkan sorenya kita atau tidak? Kayak gitu. Ya, mangga Teh Ama boleh off cam dulu ya. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya kita coba lihat lagi gitu ya, eh, kita bahas gitu dari kenapa sih kok saya pengen ngobrol tentang apa Allah lupa ya sama kita gitu? Apakah Allah apa namanya masih ingat gak ya dari sekian hamba yang ada di dunia ini, saya juga termasuk hambanya Allah loh gitu. Allah ingat gak ya? Allah capek gak ya ngurusin saya? Kenapa kita sampai bisa berpikir seperti itu? Oh, ternyata mungkin ya, mungkin karena kondisi atau apa ya istilahnya, atau takdir-takdir yang sekarang sedang kita jalani. Ya, oh ini saya pengen ngobrol dulu ya, tanya-tanya. Gimana nih kehidupan teman-teman semua? By the way, kita akan ada sesi tambahan ya, curhat session. Nah, di situ saya pengen kita semua bisa ngobrol-ngobrol lebih deep lagi karena kalau di sesi pematerian kayak gini kan terbatas waktu ya. Jadi nanti akan ada curhat sessionnya. Nih, tapi saya ini terinspirasi dari mana? Dari pas saya bikin slide ini saya kepikiran gitu tentang ketika tadi ya ada poin yang mau saya tanyakan gimana kehidupan teman-teman semua. Gimana hatinya teman-teman? Gimana imannya? Gimana apa namanya jiwanya, gimana mentalnya, apakah sehat atau sedang ada guncangan atau ada sedang sedang ada sesuatu kasih sayang gitu ya yang sedang Allah berikan untuk kita. Itu mah selalu ya. Allah tuh akan selalu menyayangi kita. Nanti akan kita bahas. Atau mungkin apakah gitu doa kita, doa-doa yang kita panjatkan itu sudah terwujud atau ada yang belum nih? Atau udah terwujud teh, tapi kok berbeda dari apa yang saya doakan. Ya, nah itu
seperti apa gitu ya. Dan bagaimana nih kondisi atau mungkin yang pertanyaan yang lainnya, this economy is so hard. Kemarin saya masih tadi pagi itu ya, tadi pagi saya dengerin apa TV berita gitu dan melihat kondisi kondisi sekarang tuh wah luar biasa banget gitu ya, in this economy efisiensi di mana-mana gitu. Yang pastinya juga ngefek gitu ya ke kehidupan kita apalagi kita yang sudah punya tanggungan. Nggak hanya kita yang sudah menikah gitu, tapi ada juga kan orang-orang yang belum menikah gitu, tapi sudah memiliki tanggungan kayak gitu kan juga ada yang seperti itu ya. Oke, Hati sekarang sakinah, tapi beberapa waktu lalu agak dar-der-dor, masya Allah gitu kan. Sedang semangat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, teman-teman semua ya. Nah, jadi saya pernah baca. Jadi waktu ini cerita dulu ya, waktu saya di kuliah di ITB, dulu S1 saya di ITB by the way, saya lagi jalan-jalan di perpustakaan, terus nemu sebuah buku yang bagus banget. Em, Dia sebenarnya tafsir sih ya, tafsir depak gitu, tapi tafsir tematik gitu. Dan di buku itu dibilang gitu bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang tidak pernah berubah. Nih yang tadi saya. Ya Allah adalah satu-satunya yang nggak akan pernah berubah dan nggak akan pernah pergi. Oh, itu kurang ya. Ya Allah adalah satu-satunya zat yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah pergi. Manusia gitu ya, itu sangat-sangat dinamis. Namanya juga manusia ya, al-insan. Al-insan itu, nah ini dia uniknya bahasa Arab itu adalah bahasa Arab itu menjadi bahasa yang dipilih Allah untuk menjelaskan wahyunya karena bahasa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mampu mewakili Al-Quran gitu. Ya, kosakata bahasa Indonesia itu agak sempit gitu dibandingkan dengan kosakata Sunda, dibandingkan dengan kosakata di bahasa Arab gitu. Nah, tapi tadi gitu ya, kenapa Allah memilih bahasa Arab? Karena tadi yang paling mampu. Setiap benda atau orang atau nama apapun gitu ya yang diberikan bahasa Arabnya, maka ada alasan kenapa benda itu dinamakan seperti itu. Kayak misalnya manusia, bahasa Arab adalah insan. Insan itu punya makna akar kata gitu ya. Al-insanu unsu. Manusia itu dinamis. Dinamis itu maksudnya gimana? Dinamis itu maksudnya adalah manusia itu berubah-ubah teh memang. Ya, memang diciptakan seperti itu. Kita tahun lalu akan berbeda dengan kita yang tahun sekarang. Kita yang sekarang ini gitu ya akan berbeda dengan kita 1 tahun ke depan. Begitu juga dengan orang lain. Orang lain itu bisa sangat-sangat berubah gitu. Dulu dia adalah orang yang mungkin ya paling menyayangi kita gitu. Paling banyak berkorban untuk kita, paling banyak membantu kita. Tapi 1 tahun ke depan bisa jadi orang itu menjadi orang yang paling nggak suka sama kita itu sangat-sangat mungkin. Ya, sebaliknya, mungkin sekarang orang itu sangat-sangat tidak menyukai kita, sangat membenci kita. Tapi bisa jadi tahun depan gitu ya, atau beberapa waktu ya, kemudian dia adalah orang yang paling-paling mencintai dan melindungi kita itu sangat-sangat mungkin. Ya kenapa? Karena al-insanu unsur manusia itu dinamis, berubah bang, bisa banget berubah. Apalagi emosinya, emosionalnya. Ya manusianya aja bisa berubah, apalagi perasaannya. Ya perasaan yang dahulu. Makanya ini saya nggak tahu ya ini pada sudah menikah atau belum. Jadi agak salah gitu ketika kita menikah itu karena cinta gitu. Kenapa? Karena cinta itu tadi kalau apa ya bersandarnya pada sesuatu yang cepat berubah tadi ya bubarnya juga cepat juga gitu karena untuk bilah min dzalik. Makanya satu-satunya alasan yang pantas gitu untuk kita perjuangkan adalah karena Allah gitu. Pernikahan itu karena Allah seperti itu. Ya semoga di sini yang belum menikah gitu ya segera dipertemukan jodohnya, yang sudah menikah semoga diberikan apa namanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Gitu ya teman-teman semua. Nah, kemudian teman-teman semua saya pengen apa ya ya tadi ya, kadangkala gitu ketika Allah memberikan
kan hidup kita ini up and down sih ya. Hidup kita ini naik dan turun. Hidup kita ini apa namanya? Kadang Allah memberikan apa yang kita inginkan, kadang juga tidak. Tapi ada kebiasaan buruk manusia gitu ya. Itu ketika Allah tidak memberikan dia sesuatu yang dia inginkan, kita merasa Allah nggak sayang sama kita, gitu. Sebaliknya gitu, ketika Allah memberikan nikmat, kita merasa Allah sedang memuliakan kita. Ada tuh di Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, manusia itu kata Allah, ketika kami berikan nikmat, kami berikan keluasan, maka dia bilang Allah sedang memuliakan aku. Sebaliknya gitu. Idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika kami berikan dia ujian gitu ya, kami sempitkan atas dasar ujian juga, maka manusia bilang, oh Allah sedang menghinakan aku. Ya kala kata Allah, sesungguhnya tidak. Baik ketika kita diberikan kelapangan maupun kesempitan, dua-duanya adalah ujian dari Allah. Dua-duanya adalah nikmat dari Allah. Ya, kemarin saya juga baru baca tuh, ternyata konsep di dalam Al-Quran itu sabar dan syukur itu seperti dua mata di dalam satu koin. Ya, yang mana di satu sisi, ya ketika kita mendapatkan sesuatu, misalnya nih ya, sesuatu yang nggak kita inginkan, misalnya, misalnya apa ya, eh, kita dikeluarkan dari perusahaan, misalnya, naudzubillah min dzalik gitu ya, tapi ibaratkanlah kita mendapatkan ujian itu, gitu, kita dikeluarkan dari perusahaan itu adalah di pandangan manusia biasa mungkin itu suatu hal yang buruk gitu kan, sesuatu hal yang perlu kita berikan kesabaran, perlu kita berikan respon sabar. Tapi di dalam Al-Quran kita balik lagi konsepnya, tidak ada satu kejadian yang terlepas dari sabar dan syukur. Ketika di satu sisi gitu, di satu sisi memang itu adalah sebuah respon yang sebuah hal yang perlu kita sabari, tapi di sisi lain pasti ada hal, pasti ada nikmat yang Allah sisipkan di balik kejadian itu. Ya, sehingga gitu ya, syukur adalah hal yang juga harus kita berikan, keluarkan responnya ketika mendapatkan berita-berita yang mungkin tidak kita inginkan. Ya, saya kemarin apa namanya melihat, saya mengingat gitu ya, saya sampai sekarang masih mengingat zaman-zamannya Gaza itu masih di ceasefire gitu ya, masih apa namanya eh, gencatan senjata. Itu ada seorang apa istilahnya eh, narapidana ya, warga Palestina yang dibebaskan itu, dia menangis terseduh-seduh sambil mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah gitu. Oh apa nih gitu. Bersyukur karena itu kan saya lagi suka banget tuh melihat media sosial. Oh bersyukur gitu. Alhamdulillah aku keluar dari penjara itu pengen ketemu sama anak istriku, pengen makan makanan yang apa yang aku suka gitu. Tapi ternyata momen itu harus aku tunda sampai ke surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia selalu terus-menerus mengucapkan itu. Wah, ternyata aku baru paham gitu setelah itu bahwa oh, dia baru dikeluarkan dari penjara, dia nggak tahu bahwa istrinya, anak-anaknya, ya keluarganya sudah syahid semua, gitu. Dan artinya momen dia gitu ya, momen berkumpul dia dengan keluarga harus ditunda sampai di surga gitu. Tapi bukannya innalillahi ya astagfirullah, bukan gitu, tapi dia alhamdulillah. Ya, karena tadi gitu, dia mengerti konsep ini, gitu. Dia mengerti bahwa di satu sisi memang ini adalah ujian dari Allah gitu, diambilnya orang-orang yang kita sayangi adalah sebuah ujian yang sangat-sangat berat gitu. Tapi di sisi lain, ya ini adalah suatu hari dia akan sangat-sangat mensyukuri hal itu, gitu. Ya kenapa? Karena nanti mereka akan ngumpul di surga, makan bareng di surga, di tempat di mana nggak ada apa namanya hal-hal yang perlu mereka khawatirkan lagi, gitu. Ya, Masya Allah, kan seperti itu teman-teman. Ya, jadi apa ketika tadi ya kita merasa, oh kayaknya gitu ya setelah tubian-tubian yang terjadi, Allah tuh kayak, Allah tuh masih ingat gak ya sama saya? Allah tuh ngurus saya gak ya? Gitu. Saya tuh udah berdoa padahal, saya tuh udah ikhtiar gitu. Saya sudah apa namanya melakukan apa yang Allah perintahkan gitu. Tapi kenapa nggak kunjung datang ya gitu apa yang apa namanya apa yang saya mintakan?
Ini saya pernah, nah ini dia ya. Jadi teman-teman semua Al-Quran itu tadi ya saya bilang di awal adalah Al-Quran itu adalah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan gitu. Saya punya ceritanya gitu. Jadi Al-Quran itu menjawab pertanyaan kita di masa sekarang itu seperti apa sih. Jadi waktu itu saya sedang, ini waktu saya SMA ya, saya apa izin cerita dulu. Jadi waktu saya SMA itu, saya punya mimpi, ya saya punya mimpi. Waktu itu pengen ikut suatu perlombaan, ya perlombaan yang cukup bergengsi lah di masa itu gitu kan. Tapi apa perlombaannya waktu itu adalah Olimpiade Biologi. Waktu itu saya suka biologi dan alhamdulillah saya S1-nya juga biologi di ITB gitu. Waktu itu saya pengen banget ikut Olimpiade Biologi ya. Tapi saingannya tuh pada berat-berat gitu. Pada orang-orang tuh yang ranking, yang apa istilahnya, yang langganan ranking satu, yang sebelumnya sudah ikut Olimpiade Nasional sebelumnya, itu kan berat gitu ya. Saya tahu saya tuh orang kecil di sana gitu. Eh, Sekolah saya Insan Cendekia SMA-nya, dan teman-teman saya tuh alien banget, pinter-pinter banget gitu ya. Saya B aja, saya termasuk orang yang B aja. Saya sering remet, sering re-remet juga sering. Ya, jadi eh, biasa gitu. Cuman saya tadi punya mimpi dan saya yakin saya diajarkan gitu bahwa ketika Allah sudah memihak dengan mimpi kita, maka itu ya itulah yang akan, nggak akan ada yang nggak mungkin gitu. Saya punya keyakinan itu. Tapi karena logikanya waktu itu sangat-sangat tidak mungkin, ya guru-guru pun tidak menaruh banyak harapan untuk di diri saya gitu. Maka waktu itu saya merasa berjuang seorang diri. Oke, aku akan berjuang nih, saya melakukan berbagai macam upaya yang saya bisa lakukan gitu. Saya sholat tepat waktu, saya sholat hajat, saya sholat witir, saya sholat tahajud, saya puasa Daud, bahkan saya ngafalin Quran, itu dari segi ibadahnya. Dari sisi ikhtiarnya gitu. Setelah orang-orang kita itu kan kelas beres asar ya. Setelah orang-orang pulang, saya nambah jam lagi di kelas untuk baca-baca buku Olimpiadenya gitu kan. Tapi kemudian di kloter pertama waktu itu saya qadarullah nggak menang, nggak lanjut ke tahapan selanjutnya waktu itu ya. Oke, tapi masih bisa sih sebenarnya ikut tahun depan gitu ya. Cuman aduh, gimana nih gitu kan. Terus kemudian apa namanya? Saya tapi tetap berupaya gitu. Saya juga punya mimpi, ya, saya juga ikut-ikut kegiatan yang lain gitu, kayak misalnya pengen dapat ranking di kelas gitu kan, pengen apa namanya? Pengen em, eh, ikut lomba storytelling di sekolah gitu. Saya sudah berupaya segala macam, tapi qadarullah waktu itu nggak aja nih jawaban dari Allah gitu. Bukan itu semuanya. Ya, itu membuat saya akhirnya at the end frustasi gitu, ya Allah ini tuh bener nggak sih gitu, kok seakan-akan saya ditinggal sendirian ya dalam perjuangan ini gitu, padahal saya tuh belajar untuk beribadah pada Engkau gitu, kok seperti ini hasilnya. Akhirnya waktu itu saya sore-sore gitu ya, sudah sangat-sangat lelah, saya sore-sore pergi ke masjid, kemudian saya pengen minta jawaban dari Allah gitu loh waktu itu. Saya ngomong doa gitu ya, apa apa aja yang menjadi kerisauan saya. Kemudian nggak tahu kenapa waktu itu ada Al-Quran di samping saya, terus saya buka-buka. Ya, dan ketika saya buka, surat pertama yang muncul adalah surat Maryam. Ya, ayat 1 sampai 5 gitu kan. Apa kisahnya Maryam gitu. Nah, di ayat 1 sampai 5 mungkin teman-teman di sini yang pernah lihat konten saya, pernah mendengar gitu ya, atau pernah baca gitu salah satu konten saya tentang kenapa saya suka surat Maryam. Kenapa Maryam adalah salah satu surat favorit saya? Karena kejadian ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya izin bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Wahai dzikru rahmati rabbika. Berikut ini kami ceritakan pada kamu Muhammad nikmat hambaku yang bernama Zakaria. Idnada rabbuhu nidaan khafiyya. Ketika dia memanggil Tuhannya dengan suara yang lembut. Qala, dia berkata, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, sungguh aku itu adalah, sorry.
Wahai Robku, sungguh ubanku telah memutih dan tulangku telah lemah, tapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya. Nah, sampai ayat di situ, saya itu sudah apa ya, sudah tertegun, sudah merasa tertampar kanan kiri gitu. Kenapa? Karena doa yang saya pintakan itu baru kayaknya kurang lebih 3 bulanan atau 4 bulanan gitu ya. Tapi kok saya sudah tidak sesabar ini? Padahal Nabi Zakaria saja, Nabi Zakaria by the way teman-teman, beliau itu adalah nabi yang dikaruniai anak itu di usia 100 tahun. Ya, jadi beliau itu menikah di usia 30 tahun. Nah, istrinya adalah Elishaba atau Elizabeth di bahasa Inggrisnya. Usianya waktu itu 20 tahun. Beliau berdua menunggu anak ya eh, selama 70 tahun berarti kurang lebih dan tidak pernah meninggalkan satu hari pun kecuali berdoa pada Allah untuk dikaruniai anak. Tapi kemudian tetap tidak diberikan anak gitu ya. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah kecewa dalam berdoa pada Allah. Artinya apa? Artinya Nabi Zakaria terus-menerus berdoa kayak gitu kan. Ya, sampai pada akhirnya Allah mengabulkan gitu kan. Qala ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami memberikan berita gembira padamu tentang seorang anak yang bernama Yahya. Ya, itu adalah sebuah apa ya? Kabar gembira dari Allah. Nabi Zakaria aja sampai bingung ya. Memang bisa. Qala wahai Nabi Zakaria berkata, "Anna yakunu li gulam." Ya Allah, bagaimana aku bisa memiliki seorang anak? Ya, wa kanat imraati akhir, sedangkan istriku mandul dan aku ini sudah tua. Kemudian kata Allah, qala kadzalik. Demikianlah. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Rabbmu itu maha menghidupkan segala sesuatu. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah juga sudah menghidupkan kamu sebelumnya. Padahal kamu tuh belum berupa apapun. Ya, Allah menghidupkan Nabi Zakaria sebelumnya saja bisa gitu. Apalagi menghidupkan Yahya dari diri Zakaria dan istrinya. Itu adalah sesuatu hal yang mudah bagi Allah. Setelah membaca itu tuh saya merasa apa ya? Dituntun sama Allah. Saya merasa Allah tuh hadir, Allah tuh nggak hilang kok gitu. Allah tuh nggak pernah pergi. Allah tuh ternyata gitu ya dari awal saya berdoa, dari awal kemudian saya berusaha dan ibadah-ibadah saya yang lain itu Allah melihat gitu. Allah tuh melihat setiap upaya, setiap doa yang saya lantunkan gitu ya. Itu Allah melihat semuanya. Tapi tapi tadi gitu ya, Allah tuh pengen menguji kesabaran kita. Pengen menguji kesabaran kita, pengen menguji kesungguhan kita terhadap doa-doa kita itu. Bagi Allah gampang banget teteh-teteh semua ya mengabulkan doa kita. Tapi ya yang namanya doa itu adalah hak prerogatif Allah. Apakah Allah ingin mengabulkannya plek-ketiplek gitu kalau bahasa kitanya ya. Plek-ketiplek dengan apa yang kita minta atau diganti dengan yang lebih baik atau ditunda. Karena Allah tahu kita belum mampu mendapatkan atau menggenggam doa kita itu. Itu Allah itu adalah hak prerogatif Allah gitu. Nah, kadang ya sebagai manusia kita tuh nggak sabaran gitu dengan prosesnya. Kita pengen prosesnya tuh yang cepat, yang instan. Padahal nggak seperti itu, teman-teman. Pernah dengar atau pernah baca buku Atomic Habits nggak dari siapa penulisnya saya lupa ya. Atomic Habits, boleh tulis di kolom komen ya siapa yang pernah baca buku Atomic Habits. Itu tuh buku tentang bagaimana kebiasaan kita yang berubah lebih baik 1% setiap harinya itu benar-benar mengubah kita. Jadi di buku Atomic Habits itu ada yang disebut dengan ya betul. Oh, James Clear ya. Oke, siap. Makasih ya Teh Agustina Alfianti. Saya lupa siapa penulisnya. Ya, jadi di apa namanya di buku itu tuh ada apa namanya ada sebuah grafik pertumbuhan. Ya, di dalam grafik pertumbuhan itu ada yang disebut dengan lembah kekecewaan. Lembah kekecewaan maksudnya gimana? Jadi itu tuh ada upaya kita itu grafiknya ini mungkin kalian bayangkan ya, ini adalah sebuah grafik gitu ya. Yang garis lurus ini adalah upaya kita
Kemudian yang garis mendatar itu adalah waktu. Ya. Semakin besar upaya yang kita lakukan, semakin besar semakin banyak waktu yang kita berikan, kita maunya kan keberhasilan tuh kayak linear garis lurus gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi adalah eksponensial. Jadi tuh kayak laten dulu, baru nanti naik gitu lah. Nah, gap antara garis linear dengan garis eksponensial ini disebut dengan lembah kekecewaan tadi. Ya, lembah di mana kita merasa kita sudah berupaya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi hasilnya tidak kunjung kelihatan. Gitu. Kok gitu ya gitu. Padahal saya udah berusaha, tapi kok kenapa gagal terus? Tapi kenapa apa namanya apa yang saya inginkan tuh belum terjadi gitu ya. Nah, itu adalah lembah kekecewaan itu. Tapi sebenarnya tidak gagal. Kita tidak sedang gagal, tapi nilai-nilai yang kita tanam itu sedang ditabung teman-teman. Sampai pada akhirnya nilai sejatinya akan muncul secara eksponensial. Secara eksponensial gimana? Bener-bener geng gitu ya. Apa meledak gitu kan? Insya Allah gitu meledak ujungnya seperti itu. Ya, nah begitu juga dengan apa ikhtiar-ikhtiar yang sedang kita lakukan untuk mimpi-mimpi kita. Saya yakin kita semua di sini punya keinginan, ya punya doa. Dan nggak boleh ya, dan ini nggak boleh kita tuh nggak punya doa, teteh-teteh semua. Ya, berdoa itu adalah sebuah apa namanya adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah perintah dari Allah. Allah tuh suka banget sama hambanya yang nidi ke Allah. Tapi bukan nidi ke manusia, ya bukan nidi ke makhluk, tapi nidinya ke Allah. Justru hamba yang merasa cukup, hamba yang tidak pernah minta sama Allah tuh marah sama hamba kayak gitu. Ya, kan saya Tuhan ya, kenapa tidak meminta kepada saya gitu? Dan Allah tuh beda sama manusia, teman-teman semua. Manusia itu ketika kita mintain terus-menerus apa yang terjadi? Dia akan dia akan pergi, dia akan sebel, dia akan marah gitu. Kok minta terus sih gitu. Padahal enggak gitu. Padahal apa ya? Ya begitulah manusia. Tapi Allah tuh tidak seperti itu. Semakin kita banyak minta, semakin Allah suka, semakin Allah senang, teman-teman. Ya, Masya Allah seperti itu. Nah, jadi tadi ya, balik lagi kepada kisah surat Maryam tadi bahwa dari surat Maryam itu saya belajar banyak hal gitu bahwa teguran itu adalah sebuah teguran dari Allah bahwa kita itu harus sabar dalam doa kita dan bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu itu sangat-sangat mudah terjadi kun fayakun dan Allah tidak pernah lupa sama kita. Cintanya Allah pada kita itu tidak berubah sejak awal Allah menciptakan kita sampai sekarang, sampai nanti kita wafat. Ya, bayangin teh, itulah Allah Al-Baqi. Allah itu kan salah satu sifatnya Al-Baqi ya. Apa artinya? Yang tidak pernah, yang kekal. Ya, yang tidak pernah berubah. Ya, Allah yang dulu mengabulkan doa-doa kita, jugalah Allah yang sekarang menguji kita. Allah yang dulu menguji kita, jugalah Allah sekarang yang memberikan kita banyak nikmat. Allah yang dulu memilih kita di antara ribuan, di antara ratusan ribu potensi-potensi manusia yang ada. Allah yang memilih kita ya, menjadi diri kita yang sekarang ini. Ya, artinya apa? Artinya tadi gitu ya, Allah itu karena Allah yang sudah menciptakan kita dan Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Ya, ya bertanggung jawab terhadap ciptaannya, gimana caranya? Salah satunya adalah dengan menyayangi, membimbing, dan mencintai kita. Ya, gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah sekonek itu sama Allah? Ya, kenapa? Karena ternyata teman-teman semua, eh, cara untuk connect sama Allah itu gampang banget. Cara untuk nyambung sama Allah tuh gampang banget. Ya, tahu nggak caranya gimana? Ya, Al-Quran itu bilang, Fadkuruni adzkurkum, washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Allah bilang seperti itu. Ya, ingat aku, maka Allah akan mengingatmu. Jadi, gimana teh caranya biar Allah tuh langsung auto gitu ya, connect atau auto ingat sama kita? Caranya adalah kita ingat Allah. Pertanyaannya, seberapa sering kita ingat sama Allah dalam keseharian kita? Seberapa sering kita melibatkan Allah dalam aktivitas-aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam perjalanan mimpi-mimpi kita, seberapa sering? Ya, dan salah satu cara ya untuk
Mendekati Allah adalah mendekati apa yang Allah cintai, apa yang Allah muliakan, apa yang Allah apa ya sudah Allah muliakan. Emang apa teh yang Allah cintai, yang Allah muliakan? Salah satunya adalah Al-Quran. Ya, teman-teman semua ya. Al-Quran itu adalah apa namanya, kayak HP gitulah. HP dan wifi-nya gitu ya. Ke Allah tuh seperti itu. Ya, pernah kalau di Al-Quran itu Allah pernah bilang gini, apa huda linnas. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran itu adalah hudalinas. Hudalinas itu apa? Oh, di Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 185 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalinas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia. Kenapa disebutnya manusia? Kenapa nggak hudalil muslimin gitu atau hudalil yang lain gitu ya? Kenapa? Karena ternyata ya Al-Quran itu adalah di buku tafsir tematik itu saya baca Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran itu adalah jawaban bagi orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai jawaban. Al-Quran itu adalah eh, cahaya bagi orang-orang yang memang sedang benar-benar mencari. Ya, ada ada analogi yang cocok buat ini. Teteh pernah kalian semua teman-teman semua pernah jalan di jalan raya kan ya, atau di jalan tol. Ya, coba ingat-ingat lagi saat jalan di jalan tol itu, berapa banyak mobil merah yang teman-teman temui? Ingat nggak? Ada nggak ya? Gitu. Ya, atau jalan tadi pagi deh, tadi pagi atau tadi siang gitu ya, atau hari ini ke jalan raya, ingat nggak berapa mobil merah yang teman-teman lihat? Nggak inget teh, oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya bilang, eh, teman-teman besok ya coba ketika ke jalan raya gitu ya, coba hitung mobil merah yang teman-teman temui, dan satu mobil merah itu akan saya berikan 100.000. Ya, kira-kira besok pagi nih ketika teman-teman ke jalan raya akan ketemu nggak mobil merah tuh? Akan ketemu nggak? Atau bahkan teman-teman akan nyari, ya mana mobil merah nih? Saya setorin ke Teh Atifah. Pasti lebih fokus. Iya benar. Kenapa? Karena kita nyari. Nah, Al-Quran juga begitu, Teh. Al-Quran itu adalah ayah. Kan setiap setiap itu kan ayat ya. Ayat itu adalah ayah. Ayat itu artinya apa? Tanda. Si mobil merah itu, si tanda itu. Nah, apa ya? Seringkali kita itu seperti orang yang sedang berjalan sedang mengendarai kendaraan kita di jalan raya gitu. Jalan weh, gitu. Hidup mah hidup weh gitu. Kita nggak mencari gitu sebenarnya apa sih yang kita mau, apa sih yang kita inginkan. Kita cari nggak itu ke dalam Al-Quran gitu. Kita baca aja mungkin tilawah, ngaji. Tapi apa kita apakah kita benar-benar mencari jawaban-jawaban kita di dalam Al-Quran gitu atau tidak? Ya gitu ya teman, ngerti maksud saya ya. Jadi apa Al-Quran itu adalah jawaban, ya adalah eh, ya tadi ya, jawaban bagi semua pertanyaan-pertanyaan kita. Nah pertanyaannya, kita mencari jawaban-jawaban itu di Al-Quran nggak? Ya, itu banyak banget mungkin orang-orang yang pernah melakukan atau pernah mengalami itu gitu ya. Kemarin juga ada polling ya di grup. Teman-teman semua, siapa yang pernah sedang galau-galaunya, kemudian apa ya, hati tuh pengen pengen mendapatkan petunjuk dari Allah secara langsung gitu. Kemudian buka Al-Quran secara acak dan menemukan ayat yang pas dengan kondisi kita gitu. Mungkin teman-teman pernah mengalami itu ya dengan case-nya masing-masing gitu. Saya yakin pernah. Nah, itulah. Tapi yang jadi poin utamanya adalah bukan randomnya ya, tapi hati kitanya. Apakah hati kita itu sedang mencari jawaban dari Al-Quran atau tidak? Apakah hati kita itu sedang pengen mendapatkan petunjuk atau tidak? Saya pernah waktu itu lagi ikut kajian seorang ustadz. Itu di awal pembukaan ustadznya itu membacakan sebuah ayat yang sudah sering saya baca. Tapi pas dibacakan ulang sama ustadz itu, wah itu saya berceceran, itu air mata itu benar-benar tidak tertahan sampai orang-orang sebelah saya tuh pada nengok-nengok gitu. Kenapa ini orang mungkin aneh gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa itu tuh
benar-benar tak gitu di hati saya itu ya. Ayatnya begini bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu bisa kufur pada Allah? Bagaimana kamu bisa ingkar pada Allah padahal kamu tuh dulu wa kuntum amwata, padahal kamu tuh dulu mati kemudian Allah hidupkan. Kemudian nanti kamu akan Allah matikan, kemudian nanti akan Allah hidupkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Wah itu beres, baru itu baru pembukanya. Ustadznya itu belum isi, belum penutup, belum apapun gitu. Tapi saya udah nangis sesengukan gitu. Untung bawa tisu. Jadi udah apa namanya, mendengar itu udah wah gitu kan ya. Nah itu saya tidak expect gitu bahwa saya akan tersentuh dengan ayat itu. Saya akan tersentuh di introduction-nya gitu. Saya akan apa namanya, alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena Allah masih memberikan petunjuk berarti ke dalam hati saya gitu kan. Hati kita gitu. Ya. Nah tadi ya, teman-teman semua, hidayah Allah itu gitu ya, hidayah. Nah ini dia ya. Jadi akar kata dari hidayah dan hadiah dan huda itu tuh sama. Jadi ada istilahnya itu kalau di bahasa Arab adalah akar kata. Akar kata itu adalah apa ya? Akar dari bahasa Arab. Gimana ngomongnya? Jadi misalnya di bahasa Arab itu ada kata dasarnya itu adalah kataba, artinya menulis. Ya. Nah, kalau diubah bentuknya, dia akan bermakna yang lain, tapi masih nyambung dengan akar katanya. Misalnya, penulis atau notaris di bahasa Arab itu disebutnya katibun. Nah, akar katanya tadi kata ba, tapi dia ketambahan alif di huruf kafnya. Katibun. Ya, notaris. Kenapa? Karena tugasnya adalah menulis. Ya. Kemudian ada buku. Buku itu kan isinya tulisan-tulisan. Ya, apa bahasa Arabnya buku? Kitabun. Kan gitu. Kemudian tempat menulis meja. Ya, apa bahasa Arabnya meja? Dikasih masdar tempat. Maktabun. Ya. Kemudian, oh tempat di mana buku-buku terdapat banyak buku-buku, misalnya perpustakaan. Apa bahasa Arabnya? Maktabun. Ya, jadi setiap kata itu kalau berkaitan satu sama lainnya, dia akan punya akar kata yang sama. Ya, itu adalah gitu kerennya bahasa Arab seperti itu. Nah, sekarang gitu ya, kita balik lagi ke tadi, ada kuda, ada hadiah, ada hidayah. Tiga-tiganya adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Dan mereka punya akar kata yang sama. Apa itu? Petunjuk. Ya, gitu. Dan hidayah itu kan adalah, hidayah itu adalah hadiah dari Allah berupa apa? Berupa kuda, berupa petunjuk kepada hati kita. Ya, ya. Dan itu adalah hadiah yang sangat-sangat, hidayah itu adalah hadiah yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat istimewa. Dan baiknya lagi Allah itu, Allah membuka gitu. Hidayah itu kayak kayak air sungai gitu loh teh. Jadi kayak terus menerus ada. Ya dulu saya mengumpamakannya itu, hidayahnya Allah itu seperti air sungai, aliran air sungai. Nah, sedangkan kita itu seperti botol minum. Nah, ini saya ambil botol minum. Nggak kelihatan. Nah, ini botol minum. Ada botol minum yang tertutup, ada botol minum yang terbuka. Gimana caranya biar hidayah itu masuk? Buka, tutupnya, jangan ditutup terus, gitu. Nanti nggak bisa masuk. Gimana cara membukanya? Gitu. Nah, tadi dengan apa namanya? Itulah hadiah atau rizki dari Allah. Ya, ada orang-orang yang Allah buka hatinya, ada orang-orang yang Allah tutup hatinya. Kapan itu teh? Ketika dia mau membuka hatinya akan terbuka. Ketika dia mau menutup hatinya akan tertutup. Itulah kemerdekaan yang Allah berikan kepada manusia. Ya, kalau makhluk yang lain itu tuh tidak punya apa namanya, tidak punya pilihan gitu ya untuk taat atau tidak ya. Kalau di Quran itu Allah bilang walahu aslama man fis samawati wal ardo an wa karhan wa ilaihi turja'un, dan berserah diri pada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, secara sukarela maupun terpaksa. Itu ya, makhluk-makhluk semuanya itu taat kecuali kita. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tuh diberikan kebebasan untuk memilih mau taat atau tidak. Gitu ya teman-teman semua. Nah, balik ke tadi ya. Oh udah beres ya gitu ya. Jadi teman-teman semua, tadi ya bahwa Allah itu tidak pernah lupa sama kita sebagai hambanya. Yang ada mungkin kitanya yang lalai, kitanya yang lupa.
Yang ada mungkin kita yang tidak, yang jarang connect dengan HP dari Allah itu, gitu. Apa HP dari Allah itu? Al-Quran. Ya, eh, semoga gitu ya setelah pertemuan-pertemuan ini dan insya Allah juga agenda-agenda dari pertemuan Quran ke depannya, kita akan bisa sampai kepada orang-orang yang akrab gitu ya berteman sama Quran. Kalau kata seorang tabiin itu di zaman dulu gitu ya, di zaman dulu itu kalau kamu mau lihat bagaimana interaksi Muslim dengan Al-Quran itu, bayangkan apa seperti orang-orang sekarang dengan HP-nya. Bisa nggak kita tanpa HP? Apalagi orang-orang yang kerjanya di media sosial ya. Saya, by the way, saya kerjanya di media sosial juga gitu dan wah itu sehari apa nggak bisa tuh sejam gak lihat HP tuh nggak bisa, harus lihat ngecek gitu trennya seperti apa dan lain-lain. Tapi ya tadi gitu ya apa namanya seperti itu ternyata gimana interaksi ya antara seseorang dengan Al-Quran di masa lalu. Apa itu? Lu kaget. Ya, begitu teman-teman semua. Mungkin sampai sini ya ngobrol-ngobrol kita. Mangga kita lanjut ke curcol selanjutnya. Dipersilakan kepada Amal. Oke, berarti dari jam berapa ya ini tuh pematerian? Oh, berarti dari jam 20.25 sekarang sampai jam 21.10 sekitar 45 menitan ya pematerian. Sedangkan waktu kita maksimal sampai jam 21.30. Mungkin jadinya akan dicukupkan untuk sesi tanya jawab. Gimana? Dari pemateri Boleh, sepakat Mangga? kalau sesi tanya jawabnya? Oke. Ya, Jadi kemungkinan sesi tanya jawabnya sekitar sampai 21 lewat 25 ya. Gak apa-apa teh. Mangga nggak apa-apa. Kalau Oke. misalnya nanti ada yang apa perlu ditanyakan lagi, nanti di sharing session aja. Ya, ada di hari, Oh, ha. nanti akan dikabarkan ya di admin, insya Allah. Itu lebih banyak ngobrol-ngobrolnya. Mangga. Oke. Oke, berarti sehabis pematerian, agenda selanjutnya 15 menit ke depan kita sesi tanya jawab. Terus kemudian 5 menitnya lagi sebelum akhir akan ada pengumuman eh ke depannya. Terus kemudian sekalian sama dokumentasi ya, teman-teman. Teman-teman partisipan, hadirin penonton, ya gitulah ya. Oke, sekarang saya persilakan kepada penanya pertama. Ada yang ingin bertanya? Boleh ya dari Teh Agustina Alfianti. Oke, Dibaca bismillah. dulu ya. Eh, Teh, Oh iya, apa suara saya mm, terdengar? terdengar Teh Agustina. Terima kasih. Sebelumnya maaf, izin nggak bisa on cam karena wifi-nya macet-macet gitu. Tadi juga macet-macet sedikit. Hmm, baik. Oke, Teh Atifa izin bertanya. Ketika kita udah netapin target dari apa yang kita kerjain sekarang, tapi ternyata target itu tidak tercapai atau tidak Allah kasih sesuai dengan yang kita uh, target, karena target itu tuh udah ditulis, sudah benar-benar kayak divisualisasikan di dalam kepala, tapi ternyata tidak tercapai. Kemudian sekarang saya jadi ngerasa kayak semangatnya itu turun untuk mencapai target itu kembali. Itu bagaimana saya untuk bisa kembali bersemangat lagi gitu teh. Oke, siap. Baik. Boleh langsung, eh Langsung aja ya. jangan ketang. Oh boleh, ya udah. Boleh, nggak apa-apa. Tadi siapa yang tanya ya? Saya nggak lihat ini. Teh Agustina. Oh, Teh Agustina. Itu tadi Oke. pertanyaannya Teh Atifah. Oke, siap-siap. Teh Agustina ya. Teh Agustina, by the way, eh, apa yang Teh Agustina alamin itu pas banget dengan apa yang saya alami minggu lalu. Jadi, saya tuh sedang mengejar suatu mimpi saya. Saya nggak bisa jelaskan sekarang ya, tapi saya sedang mengejar suatu mimpi. Beberapa bulan terakhir ini saya mengerjakan proyek itu. Tapi
saya merasa apa ya, tidak, kok belum ada hasilnya gitu, kok belum ada apa, tunas-tunas itu bahkan belum kelihatan. Saya tuh baik apa ya, minggu lalu tuh saya ke rumah orang tua saya ya, ke Jakarta. Sambil di kereta itu saya merenung menatap langit-langit kereta gitu, ini biar divisualisasikan. Menatap langit-langit kereta tuh saya bilang, ya Allah capek banget gitu. Saya udah ngorbanin ini, saya udah ngelakuin ini. Apalagi yang kurang? Kenapa sih kok, kenapa kok saya belum mendapatkan apa yang apa yang saya inginkan ya? Dan menurut saya, Teteh, disitulah apa ya, pentingnya kita memiliki why yang kuat gitu ketika kita punya mimpi ya, karena setiap kali kita menyerah, setiap kali kita ragu, setiap kali kita capek, setiap kali kita marah, ragu itu akan berhadapan dengan why-nya kita gitu, akan berhadapan dengan reason-nya kita, akan berhadapan dengan marah, capek dan lain-lain, itu emosi-emosi yang datang itu akan berhadapan dengan why-nya kita. Dan saat itu, saya saat sedang capek itu, saya tanya lagi, bilang lagi ke dalam diri saya sendiri, Pak, kamu tuh kenapa ngejar mimpi itu? Apa ya alasan kita awal-awal, apa ya alasan awal kita bela-belain segininya? Dan saya tahu bahwa alasan saya mengejar mimpi itu adalah karena Allah. Gak ada alasan lain. Karena Allah. Karena saya merasa gitu ya. Ini singkatnya ya. Saya merasa, oh saya ini usianya bukannya ingat mati atau gimana ya, tapi itu saya merasa, oh saya apa namanya, misalkan saya usianya 63 tahun seperti usia para nabi. Nabi Muhammad gitu, 63 tahun. Oh, sekarang saya berarti sisanya sekian tahun lagi saya produktif. Nanti setelah itu saya akan pulang ke Allah. Masa saya pulang ke Allah gak bawa karya apapun sih? Saya pengen bawa karya nih, dan saya pengen menghabiskan sisa hidup saya untuk berkarya pada Allah. Nah itulah, saya kira somehow memiliki kekuatan lagi gitu. Oh iya ya gitu. Saya ngelakuin ini karena Allah ya. Saya ngelakuin ini karena saya pengen bikin apa ya, membawa presentasi gitu ya, presentasi di yaumil akhir kelak, di yaumil mahsyar kelak. Ya Allah, saya udah melakukan ini, saya sudah apa, saya mempersembahkan ini untukmu dan lain-lain. Nah itulah yang akhirnya, oke, lahir lagi yuk gitu. Kita, aduh fisik ini memang capek, tapi gimana caranya biar fisik tuh nggak capek lagi? Apa apa healing kah, atau mungkin baca buku, atau me time, atau apa namanya, ngelakuin hal-hal lain gitu yang bisa menyehatkan atau menyegarkan fisik gitu. Tapi tetap jalan terus. Dan itu meskipun apa ya, saya merasa saya pengen menjalankan itu meskipun saya sendirian. Saya nggak tahu ya itu dari mana, tapi itulah yang saya alami, Teh Agustina ya. Saya pengen melaksanakan itu meskipun saya sendirian, I'm the only one left gitu misalnya. Oke, saya akan tetap jalani ini. Nah, itu yang bikin saya, kenapa saya pengen pengen tetap menjalani itu meskipun sendiri, karena saya tahu ini akan menambah amal baik saya di akhirat. Dan saya pengen memperjuangkan tadi ya, kehidupan akhirat saya kayak gitu. Gitu ya Teh Agustina ya, menurut Teteh gimana? Apa namanya, mau ada yang mau ditanyakan lagi boleh, mangga, atau responnya seperti apa? Intinya mah kita harus punya alasan atau reason yang kuat untuk melawan itu semua. Dan ujian tadi, halangan-halangan tadi adalah ya semacam apa ya istilahnya, eh, batu asahan gitu, agar kita semakin tajam nantinya. Gimana Teh Agustina? Iya, Teh Atifah, makasih banyak untuk remindernya dan jawabannya. Makasih banyak, Teh. Sama-sama Teh Agustina, semangat ya. Semangat semuanya yang pejuang mimpi. Pejuang mimpi, pejuang nyata. Gak tuh. Iya, iya, iya. Pejuang harapan ya. Nah, sebenarnya ini ada pertanyaan kedua yang out of topic. Tapi gimana nih? Dari pemateri mau diambil atau bagaimana? Mau di sharing session besoknya? Mungkin yang raise hand dulu ya. Tadi ada beberapa yang raise hand kalau nggak salah ya. Baik-baik. Oke, sekarang yang raise hand. Kalau nggak salah tadi ada dua, tapi kok udah gak ada ya sekarang? Data Azizah dulu, Data Azizah. Oke. Tentang menyerah nih. Oke, sebelumnya terima kasih Kak telah
diberi kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm, warahmatullahi Nama saya Azza. Ingin bertanya, Kak. Tadi kan Kakak ada menjelaskan tentang poin. Allah itu tidak lupa walaupun misalkan kita itu berdoa, terus dengan Kakak itu motivasi doanya Nabi Zakaria gitu kan, karena doanya tidak langsung dikabulkan atau ada jarak yang begitu lama. Nah ini juga keadaannya sebaliknya nih Kak. Misalkan kita itu sudah sedang berusaha melakukan suatu ketaatan nih. Nah terus tibalah fase di mana kita itu sedang apa ya, sedang tidak terlalu bersemangat di dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Tetapi Allah sayangnya tetap memberikan kenikmatan kepada kita. Kayak misalkan tiba-tiba lagi berdoa kok, terus apa-apa dimudahin. Padahal ketika itu kita itu kayak istilahnya lagi jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah gitu. Nah itu sebenarnya bentuk istidraj atau itu memberi kepada kita kalau Allah itu tetap sayang loh sama kamu ketika kamu sedang capek gitu loh. Jadi bisa aja kepada Allah. Nah itu kadang sering ngerasa bersalah sama diri sendiri, tapi takut juga dosa kalau itu istidraj. Dan bagaimana itu cara agar cepat-cepat kita bisa keluar dari zona jauh dari Allah itu, Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, Teh Azizah ya, Masya Allah. Jadi tentang konsep istidraj ya. Istidraj itu adalah apa ya? Kita dibiarkan berbuat maksiat. Ya, jadi kita maksiat, kita nggak ditegur sama Allah, kita terus mendapatkan nikmat-nikmat dan lain-lain gitu ya, seperti Firaun gitu. Kalau contoh gampangnya mah ya, dia durhaka segitunya, tapi tetap mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi gini Teh, apa namanya? Kalau hal itu, insya Allah baliknya ke tadi ya, ke ayat Al-Quran yang tadi saya baca di awal gitu, bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, ketika manusia itu mendapatkan nikmat gitu ya, kadang tuh kita merasa Allah sedang memuliakan aku nih gitu, meskipun aku apa namanya tidak taat amat, tapi Allah tetap memberikan nikmat. Ya, dan sebaliknya gitu. Fa'amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika manusia itu diberikan kesempitan, manusia itu bilang gitu bahwa oh Allah sedang menghinakan aku. Kan lah apa sekali-kali tidak gitu. Semuanya itu tidak seperti itu. Baik nikmat maupun nikmat sesuatu yang membahagiakan maupun sesuatu yang membuat kita sedih, dua-duanya adalah ujian dari Allah. Dua-duanya adalah fungsinya untuk melihat bagaimana respon syukur dan sabar kita. Ya, tidak ada ujian yang mutlak, tidak ada nikmat yang mutlak. Ya, kita mungkin melihat, oh ini adalah, misalnya kita apa namanya, oh mendapatkan suatu nikmat. Tapi bisa jadi nikmat itu di suatu saat akan menjadi bala, itu bisa loh. Ya, dan sebaliknya, oh kita ini mendapatkan sebuah musibah gitu ya, atau ujian. Tapi bisa jadi suatu saat kita akan sampai pada suatu saat di mana kita mengerti bahwa oh ujian atau bala itu adalah nikmat loh. Nah, itu baru baru terpahami itu bisa jadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa tahun. Ya, jadi tadi tidak ada nikmat yang mutlak, tidak ada juga musibah yang mutlak juga. Ya semuanya itu ada apa namanya untuk melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana nih amal kamu yang paling baik? Mana syukur yang ketika kamu tadi ya Teh Azizah mendapatkan nikmat-nikmat tadi ya doanya dikabulkan, dipermudah, itu adalah nikmat dari Allah. Nah, Allah pengen lihat gimana ya respon syukurnya Teh Azizah. Ya, pun sebaliknya ketika Teh Azizah mendapatkan kekurangan-kekurangan atau musibah atau kesempitan, Allah pengen lihat gimana ya respon sabarnya Azizah. Allah pengen lihat semua itu. Ya, ya. Nah itu tadi ya. Jadi bukan termasuk, insya Allah ya, belum termasuk ke tataran istidroj itu nggak sampai seperti itu gitu. Apalagi kita bukan pelaku pendosa yang apa ya, ya dosa-dosa besar itu insya Allah kan tidak gitu kan ya. Ya paling tadi sedang turun imannya sedang turun. Nah itu gimana Teh dengan iman yang turun? Nah itu dia. Iman itu naik dan turun. Kata Rasul kan juga gitu ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bito'ah wa yanqusu bimaksiat. Naiknya itu karena ketaatan dan turun itu karena kemaksiatan. Terus gimana caranya kita biar terus-menerus mengejar apa ya? Biar kita tuh suka gitu ya, suka lagi mendapatkan kebaikan-kebaikan, suka lagi mendapatkan pahala-pahala, suka lagi melakukan ibadah-ibadah yang Allah suka gitu.
Caranya mungkin di awal akan sedikit maksa diri kita. Ya, maksa diri kita untuk apa namanya sholat tepat waktu, paksa diri kita untuk apa namanya ngaji tilawah gitu ya, menyelesaikan target tilawah kita, paksa diri kita untuk ya melakukan ibadah-ibadah yang Allah suka. Kenapa? Karena kebaikan yang satu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain, gitu. Dan sebaliknya, dosa yang satu akan mengundang dosa-dosa yang lain. Ya, gitu ya. Dan tadi betul teh, la haula wala quwata illa billah. Kenapa di azan itu ketika Allah bilang hayya ala sholah, ayo kita sholat. Kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Kenapa nggak hayya, hayya hayya gitu kan? Ayo ayo. Kenapa? Karena kita pun melakukan ibadah-ibadah yang baik itu karena Allah juga, karena bantuan dari Allah, bukan karena oh karena saya solihah gitu, bukan. Karena Allah sudah memberikan saya taufik dan hidayah gitu. Karena Allah sudah memberikan saya kemudahan untuk beramal soleh. Kenapa diri kita bisa terhindar dari maksiat? Karena Allah menghindarkan saya dari maksiat, bukan karena kehebatan saya. Gitu ya Teh ya. Semoga apa namanya kita semua ya di grup berteman Quran ini menjadi orang-orang yang tadi gitu ya mau melatih diri kita untuk beramal soleh sehingga bisa mengundang amal-amal soleh yang lain dan mengundang insya Allah nanti ridhonya Allah. Amin. Gitu Teh Aziza. Baik. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Nah, karena ini udah 2125 dan tadi masih ada satu penanya yang raise hand, gimana? Dari Mungkin nah, satu Teh pertanyaan lagi Vidya ya ya. ini yang akhir. Hmm, Boleh pada Teh Vidya. Sambil menunggu Teh Vidya menulis chatnya, saya baca-baca ini ya. Hmm. Oh iya, yang Teh Vidya itu udah ada di kolom chat Teh Hatifah. Oh ya oke. Jadi yang Teh Vidya dulu ya, teman-teman peserta partisipan. Izin bertanya Teh. Hmm. Jadi Oke. awal tahun saya tiba-tiba didiagnosa sakit, kemudian harus operasi dan bed rest tepat sebelum wisuda. Jadi ketika teman-teman saya sudah bekerja, update skill dan lain-lain, saya masih harus di rumah untuk pemulihan. Jujur awalnya cukup sulit buat menerima semuanya. Saya mau bertanya Teh bagaimana caranya agar bisa benar-benar menerima semua takdir dan ujian dari Allah. Terima kasih Teh. Ya Allah, semoga. Tapi sekarang Teh Vidya udah sehat ya, insya Allah ya. Semoga sehat-sehat terus. Em, baik, jadi eh, apa ya? Seringkali kita menghadapi suatu takdir yang tidak kita inginkan. Suatu takdir yang membuat kita terlihat lebih lambat daripada orang-orang lain. Apalagi kita sebagai manusia di zaman media sosial ini ngeliat kan ya di story-story, di postingan-postingan, wah teman-teman udah dapat ini, udah bisa beli itu, udah bisa mencapai ini dan itu gitu. Dan memang pembunuh kenikmatan paling besar adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena nggak ada jiwa yang identik gitu, nggak ada orang yang benar-benar sama gitu. Kita belum tentu apple to apple membandingkannya gitu. Secara logika kan seperti itu. Ya, kalau saya juga pernah mengalami hal seperti itu ya, saya nggak bisa cerita lebih detail gitu, tapi adalah suatu kondisi di mana saya berpikir seperti Teh Vidya ini. Oh, apa namanya, gimana ya? Kok susah? Kok kenapa ya? Kok Allah menakdirkan hal ini untuk saya gitu? Saya jadi lebih lambat daripada teman-teman saya yang lain. Gitu. Tapi itu gitu ya. Waktu itu saya dapat jawabannya bukan dengan buka-buka random, tapi dari konten-konten yang lewat qadarullah ya. Ada yang mengingatkan saya lagi kepada suatu ayat ya Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh ayatnya? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum
Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Eh, Bisa jadi gitu, kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kamu. Dan bisa jadi juga kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ya, jadi kuncinya itu Allah tahu teh yang terbaik untuk kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan, yang kita Allah juga tahu kok kita pengen seperti teman-teman yang lain dan lain-lain gitu ya. Tapi Allah juga tahu sesuatu yang kita nggak tahu itu. Makanya Allah memberikan takdir yang ini untuk kita. Ya, dan kalau setelah kita tahu endingnya seperti apa gitu ya, reason kenapa Allah memberikan kita sakit tadi ya bed rest sampai apa tepat sebelum wisuda tadi, maka ketika diulang 1.000 kali pun ya, dia kayak di film sore ya, ketika diulang 1.000 kali pun kita akan tetap memilih takdir yang sama. Kenapa? Karena kita sudah tahu tadi. Tapi kan iman kita diuji di sini. Iman kita diuji di sini. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita diperintahkannya untuk apa? Untuk percaya, untuk yakin dengan takdir dari Allah. Ya, memang memang akan sulit. Yang namanya grief itu kan pasti ada ya, ada fase kecewa, ada fase marah, kemudian ada fase menerima. Setiap orang punya fasenya masing-masing. Mungkin nanti ketika ada trigger lagi, ngelihat medsos konten lagi, jadi marah lagi gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Ketika rasa kecewa, rasa sedih itu datang, Teh Vidya, terima rasa itu ya. Jangan ditolak, jangan kayak, oh aku gimana sih caranya untuk menghilangkan rasa ini? Jangan gitu. Terima aja ya Allah, aku sedih gitu. Ya Allah, aku sedih. Kenapa sedihnya? Kita cerita, ngobrol sama Allah. Karena teman-temanku tuh begini, sedangkan aku begini ya Allah gitu. Aku tuh pengennya begini, begini, begini gitu. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah menerima perasaan kita. Kedua, apa namanya, apa ya, ngobrol sama Allah, cerita sama Allah apa yang kita inginkan. Ya didoakan, teh. Ya, ceritain, kemudian didoakan. Itu tiga, tiga apa ya, tiga tips ya yang perlu kita lakukan ketika rasa kecewa itu muncul lagi. Saya nggak tahu, ini kan setiap orang punya luka masing-masing gitu ya, punya apa cara masing-masing untuk menerima sebuah kekecewaan. Tapi tadi ketika kekecewaan itu datang, perasaan itu datang lagi, terima, ceritakan sama Allah dan doakan. Ya Allah, semoga aku tetap bisa bla 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 bla, gitu. Ya Allah, semoga aku tetap dapat yang baik dan lain-lain gitu. Karena teh sakit-sakit itu adalah sesuatu yang nggak kita inginkan kan. Siapa yang pengen sakit? Tapi ternyata banyak banget hal-hal yang pahala-pahala yang didapatkan ketika kita sakit, dosa-dosa yang terhapus ketika kita sakit, apalagi sakitnya lama gitu kan. Itu banyak banget yang apa dosa-dosa yang dihapus gitu. Dan doa-doa kita gitu di saat sakit itu juga dikabulkan teh, dijabah kayak gitu. Jadi gitu ya teh, apa namanya? Apakah rasa itu bukan berarti kita enggak. Ya yang namanya sedih, kecewa ketika kita nangis gitu ya, itu kita nggak ikhlas enggak. Tadi ya orang Palestina yang tadi gitu yang saya ceritain di awal, dia tuh juga nangisnya tuh kan sesenggukan. Tapi dia tetap bisa mengontrol dirinya gitu. Dia tidak marah-marah ke Allah gitu kan, dia tidak protes ya Allah kok kejam banget itu enggak gitu. Tapi dia alhamdulillah alhamdulillah ya Allah. Sedih itu wajar gitu. Sedih itu wajar, kecewa itu wajar gitu. Ketika ada rasa-rasa itu tadi ya diterima, tapi kemudian kita salurkan ke tempat yang tepat. Di mana teh tempat yang tepat? Doa saja. Al-Quran. Ya, itu tempat-tempat doa yang tepat. Itu mungkin ya Teh Vidya. Semangat ya Teh ya. Eh, Semoga bisa mendapatkan berkali-kali lipat dari apa yang tertinggal. Baik. Boleh ya Teh video kalau ingin ngasih em, reaksinya gimana di kolom chat aja ya Teh. Karena kita udah jam 21:33. Jadi kayaknya tidak bisa diperpanjang juga ya untuk sesi tanya jawabnya. Jadi kita cukupkan sesi tanya jawabnya untuk tiga penanya ya di malam ini. Terima kasih kepada eh, pertama pemateri dulu ya yang udah ngasih materinya sebegitu niat dan sebegitu detail
maksimal banget sampai sesi tanya jawabnya juga maksimal ya. Dan terima kasih juga untuk semua partisipannya atau apa ya disebutnya partisipan tuh bukan anggota juga penonton. Audiens, Oh iya teman-teman aja, audience, teman-teman audience. teman-teman Hmm. berteman Quran aja. Oh iya, oh namanya teman Quran. Ya terima kasih juga kepada teman-teman Quran ya yang udah meluangkan waktunya bahkan standby dan fokus juga eh, sampai malam ini 21.34. Semoga aja betul-betul banyak hal yang kita dapatkan ya, karena kan kalau di malam hari biasanya lebih mudah untuk masuk ya semua saran, semua ilmu. Semoga nanti di pagi hari kita emang punya motivasi yang baru ya dibandingkan hari-hari kemarin. Kita tutup sesi tanya jawab dan juga pematerian ini dengan mengucapkan istighfar dan hamdalah. Terus kemudian kita lanjut ke pengumuman ya dari pembicaranya sendiri untuk eh, keberlanjutannya gimana. Oke, iya. Jadi insya Allah nanti kalau nggak salah di hari Senin ya, nanti dia akan diumumkan di grup juga, akan ada sharing session di jam yang sama. Tapi nanti akan, apa ya, kita akan ngobrol-ngobrol lah ya, bukan sharing session, sorry, curhat session. Ya, akan ngobrol-ngobrol lebih banyak Hmm. gitu, terkait dengan apa yang kita sedang alami atau kita sedang rasakan. Harapannya agar apa? Harapannya agar kita tuh ngerti gitu bahwa oh ternyata Allah tuh sedekat itu sama kita. Oh ternyata Al-Quran tuh bener-bener bisa jadi jawaban ya gitu untuk kehidupan kita kayak gitu. Ya, kemudian juga jangan lupa juga insya Allah di bulan-bulan selanjutnya berteman Quran juga akan ada kajian-kajian lain yang lebih seru. Jadi stay tune. Yang belum follow-follow. Ya, untuk grup pertama ini sih saya ada kasih apa istilahnya ke inian ya ke eksklusivitas gitu ya maksudnya em, mangga kalau misalnya teman-teman apa nggak mau live gitu ya di grup itu mangga dipersilahkan gitu. Karena mungkin beberapa bulan lagi kita akan ada kajian-kajian yang berbayar gitu ya karena mungkin melihat pemateri dan lain-lainnya gitu ya dan tentunya apa ya ketika menuntut ilmu itu kita juga salah satu syaratnya adalah tadi gitu ya melihat kesanggupan dan kesiapan kita gitu. Tapi khusus untuk teman-teman yang gabung di klub awal ini di grup awal ini akan apa ya akan ada akses lah gitu. Nanti akan diberitahu gitu ya selanjutnya oleh admin seperti itu. Dan untuk kuisnya Teh Ama, oh ini kita juga harus mengucapkan terima kasih nih sama Teh Ama. Jadi ceritanya moderator saya malam ini tuh tiba-tiba nggak bisa. Jadi saya aduh siapa nih ya gitu. Wah ternyata Teh Ama nih yang bisa ngobrol-ngobrol, bantu ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Makasih ya Ama atas kehadirannya dan kesempatannya. Ya, kemudian kuisnya ya. Kuisnya seperti minggu lalu. Jadi teman-teman yang pada malam hari ini hadir Mangga boleh di apa ya diceritain gitu ya apa yang didapat pada malam hari ini, post di story dan tag akun berteman Quran. Nanti akan dilihat dari situ pemenangnya. Gitu Teh Ama dikembalikan pada Teh Ama. Baik, berarti eh, akan ada kelanjutannya ya untuk sesi pematerian dan mungkin bakal berbayar ya tadi. Sejujurnya aku di awal tadi pengen bilang, waduh teman-teman semua ini harus semangat karena ya bisa jadi nanti ke depannya sudah susah ya untuk minta foto dengan pemateri. Terus juga sangat sulit untuk apa sih namanya konsultasi secara private begini ya gitu. Karena kan kalau udah berbayar bukan untuk sendiri-sendiri, bukan untuk 16 orang, tapi mungkin untuk ratusan orang. Jadi beruntunglah kita karena sudah lebih dahulu ya. Jadi em, apa Ada sih namanya tuh audiens keistimewaan pendahulu. untuk Iya, yang ada pertama kali ya. keistimewaan. Apa kalau bahasa sahabat itu asabikunal awalun? Asli kenal awalun. Iya gitu. Jadi emang sih katanya tuh kita harus selalu menghargai semua hal yang sedang merintis ya atau yang sedang memulai. Karena bisa jadi kalau kita nanti udah ngeliat dia di atas, kita udah susah banget untuk ngejangkau gitu, susah untuk eh,
match lagi atau berjejaring lagi gitu. Jadi bagi teman-teman yang nanti ke depannya mungkin ini bakal ada sesi selanjutnya ya. Jadi diharapkan memang bakal ikut untuk kegiatan-kegiatan setelahnya gitu sebelum ini menjadi sangat-sangat sulit ya untuk dijangkau. Atau disebutnya apa sih? Eksklusif ya. Sebelum sebelum tidak eksklusif ya. Gitu. Nah, karena ini udah sangat lewat dari kesepakatan awal, kita langsung sesi dokum aja yuk kepada petugasnya, Teh Desi. Boleh on cam dan beri aba-aba. Oke, slide pertama ya. 3, 2, 1. Bentar, tahan. 3, 2, 1. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Boleh kasih emot-emot Udah, terakhirnya Teh. sebelum ditutup sama Teh Abang. Makasih Teh Desi. Ya, post-story Iya. ada waktunya, Teh. Maksudnya gimana ya, Teh Atifah? Sampai curhat session ya, berarti sampai hari Senin penilaiannya. Oh, oh gitu. Baik-baik. Oke. Sekarang kita tutup sesi hari ini dengan mengucapkan istighfar alhamdulillah dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksud engkau ya Allah dan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau dan aku mohon ampun serta bertobat padamu. Amin. Oke, sekarang teman-teman boleh apa ya? Bukan boleh meninggalkan ruangan, bukan ninggalin ruangan apa ya disebut itu? Boleh Left live. Zoom. Oh, boleh live. Ya. Ya. Dadah semuanya, Oh, makasih ya. boleh pamit undur diri. Saya juga pamit undur diri ya. Teman-teman juga boleh pamit undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.